Menteri Perdagangan mengatakan, saya tidak mampu mengontrol. Loh, kamu punya power, punya kekuatan. Kalau perlu militer, polisi libatkan. Selamat datang di ruang tamu Visip UM Kendari. Hari ini kita akan berbincang tentang good governance bersama Bapak Dr. Andi Saiful, MSI. Saya panggil Bapak Dokter atau ya, Sebagai. biar lebih nyaman-nyaman. Santai. Iya. Nanti kita akan berbincang sedikit tentang good governance. Bapak Andi Saiful juga dari pemerintahan, makanya kita jadikan sebagai narasumber untuk membahas tentang Pernah di pemerintahan. Pernah di pemerintahan. Oh, sekarang udah lagi ya Pak? Sudah. Oh pas. ya gitu. Jadi fokus ke untuk Mengamati pemerintah sekarang. mengamati pemerintah dari akademis ya Pak. Iya. Ini Pak, good governance sendiri itu sebenarnya bagaimana sih dalam pandangan umum gitu? Ya begini deh. Sebelum kita bahas good governance, kita ke belakang dulu. Ya, belakang dulu. Ini pernah saya mendapatkan hasil penelitian tentang negara-negara yang sulit maju. Iya. Dikatakan inilah salah satu negara yang susah untuk berkembang, untuk maju. Nah, saya ambil lima. Jadi bisa nanti ya bantu saya menjawab ya. Iya, siap, Ada bertanya saya jawab ulang. Pertama, menurut Hudson dan Taylor tahun 72 mengatakan bahwa negara yang susah maju adalah negara bekas jajahan. Tolong sebutkan satu negara bekas jajahan. Indonesia kan termasuk tuh, Pak. Indonesia. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kedua, menurut Warner tahun 95 mengatakan bahwa negara yang susah maju adalah negara yang penuh dengan SDA, kaya raya, sumber daya alam yang melimpah. Satu negara. Indonesia termasuk. Indonesia lagi. Nah, luar biasa Indonesia ini. Ya. Ketiga, menurut Mauro tahun 95 penelitiannya mengatakan bahwa negara yang susah maju adalah negara yang memiliki banyak etnis. Satu negara. Indonesia lagi. Indonesia hebat ini. Empat, menurut Patrick Stephen Moses tahun 99 mengatakan bahwa negara yang susah untuk maju adalah negara yang mengalami masa transisi dari negara otoriter, pemerintahan demokrasi, dan ekonomi pasar bebas. Satu negara. Indonesia lagi. Kita sudah luar biasa ini Indonesia. Kemudian yang terakhir, menurut saudara tahun 2002 bahwa negara yang susah maju adalah negara yang berada di garis khatulistiwa. Indonesia. Jadi ada lima kriteria menurut penelitian terdahulu mengatakan bahwa negara-negara yang susah maju, negara jajahan, SDA yang melimpah, kaya raya, masa transisi, ya kan, kemudian etnis, itu tadi banyak. Saya Bugis, aman Pak? Bugis Pak. Bugis juga. Bugis. Ada Muna, dan banyak lagi. Kita kaya raya dengan etnis, susah untuk maju katanya, menurut Mauro. Kemudian terakhir, negara yang berada di khatulistiwa. Kita adalah negara khatulistiwa. Dikatakan negara-negara ini susah untuk maju. Ini menurut penelitian. Nah, sekarang saya tanya ulang lagi sebagai mahasiswa. Ya, saya balik bertanya nih. Ya, siswa. Pesimis tidak itu? Kalau pandangan saya sendiri Pak, agak rumit juga untuk menjelaskan mengenai kemajuan Indonesia karena dari berbagai aspek, kayak misalnya etnis tadi, yang mana kita beragam sehingga sampai sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan kayak misalnya perang antar suku, kemudian hal lain. Jadi saya sih pendapat Pak yang tadi sampaikan bahwa kriteria-kriteria tadi ya bermasalah untuk untuk menjadi sebuah negara yang maju gitu. Apakah kita ikuti itu atau kita mau berubah? Ya harusnya berubah lah Pak. Sebagai mahasiswa kita wajib berubah. Kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Wah, penelitian mengatakan kita tidak bisa maju, tidak bisa. Kita harus berubah. Nah sekarang berikutnya, apakah kita optimis? Banyak negara yang juga termasuk ini telah beralih dari negara yang tadinya susah untuk maju sudah industri. Korea misalnya, ya kan? Nah, Malaysia juga sudah mulai. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di sini, kalau saya bisa ambil dan simpulkan adalah tergantung siapa
dan bagaimana pemerintahannya. Ya kan? Pemerintahan dikatakan good, bisa katakan good apabila apa? Inilah menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana sebenarnya good governance? Ya, bagaimana good governance? Ya. Di sini yang paling menentukan di sini adalah siapa sih sebenarnya yang mengelola pemerintah? Ya kan? Apakah pemerintah itu saja, ataukah ada aktor-aktor lain? Nah, di sini ada 3 aktor yang harus saling membutuhkan. Ibaratnya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Saya butuhkan Anda butuhkan saya. Itu saling menguntungkan. 3 aktor. Aktor itu pertama pemerintah sendiri, kedua dunia usaha swasta, ketiga masyarakat. Kalau ketiga aktor ini bisa bekerja sama, maka governance bisa dikatakan good. Itu pertama. Ketika Pak, jadi ini bergantung sama 3 tadi ini ya, Pak? 3 aktor ini. Ya. Nah, prinsip-prinsip governance sendiri sebenarnya apa saja? Nah, sebelum kita ke prinsip good governance, ya kan? Kita lihat dulu kembali bagaimana aktor ini berjalan ini. Ya kan? Nah, 3 aktor ini harus ibaratnya kalau ada itu namanya ada troiler saya lihat sebentar ini ada troika, itu adanya hubungan kerjasama antara 3 aktor ini, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ini saya kasih ilustrasi misalnya. Ini ada troika ini sebelum kita ke prinsip tadi. Troika ini ada gerobak ditarik oleh 3 ekor kuda. 3 ekor kuda ini simbol dari 3 aktor tadi, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian roda itu adalah good governance itu, ya kan? Kemudian keretanya itu disitulah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Nah, supaya ini roda ini berjalan ke depan lurus, kemudian membawa ini kereta, ketiga kuda ini harus jalan bersama-sama, ya kan? Masyarakat, pemerintah, dunia usaha harus jalan bersama-sama ke depan. Bagaimana seandainya masyarakat, pemerintah jalan lurus, dunia usaha ke kanan kiri, jalan tidak? Tidak jalan lah Pak. Tidak jalan lah kalau misalnya tidak sama-sama. Prinsip jalan, tapi tidak. Ya betul. Tidak terarah. Kesini, ya kan? Tidak nyaman kita sebagai penumpang di kereta tersebut. Begitu sebaliknya, salah satu di antara ketiga-tiganya ini tidak jalan, maka yakinlah tidak bisa. Roda ini tidak berputar, ya kan? Roda ini tidak berputar. Inilah. Jadi kalau kita ingin tanya tadi pertanyaan pertama tadi itu, apa sih sebenarnya itu good governance? Jawabannya singkat, ya kan? Tidak perlu kita teori terlalu panjang teori. Nanti kita baca teori saja. Jadi good governance adalah pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pola hubungan. Bagaimana bentuk pola hubungannya nanti? Itulah prinsip good governance. Harus ada partisipasi ketiga-tiganya. Hukum, dan partisipasi lagi, ya kan? Tidak usah terlalu meluas. Partisipasi saja. Prinsip good governance adalah partisipasi. Bagaimana ketiganya berpartisipasi? Ya kan? Dunia usaha dikontrol oleh siapa? Pemerintah. Ya kan? Dunia usaha dikontrol oleh pemerintah. Kemudian pemerintah dikontrol oleh masyarakat, kan? Kemudian dunia usaha menyiapkan pasar kepada masyarakat. Masyarakat menyiapkan tenaga kerja bagi dunia usaha. Kemudian pemerintah meredistribusi kepada masyarakat berupa pelayanan. Kemudian pemerintah dunia usaha kepada pemerintah dan nilai pertumbuhan ekonomi. Ya. Partisipasi. Pada intinya ini ya Pak, good governance itu bagaimana partisipasi antara ketiga ini tadi ya Pak, tentang dunia usaha, kemudian masyarakat, dan pemerintah sendiri. Nah, saya masih bingung Pak,
ini kan kita kondisinya sering kalau misalnya lagi pemilihan enggak di desa, di kabupaten, provinsi maupun pusat, ini kan ada sering terbagi dua kubu untuk pemilihan. Nah, yang terjadi itu kita selalu satu yang oposisi malah tidak berpartisipasi, malah lebih sering bermasalah dengan pemerintah, dia tidak mendukung. Nah, pandangan Bapak sendiri untuk good governance kaitannya sama hal itu bagaimana? Sebenarnya begini, partisipasi itu dosa kita jangan kita sempit dalam arti misalnya bagaimana seperti tadi kasus sampaikan. Nah, tapi sini partisipasi itu bagaimana keterlibatan masyarakat dalam setiap sendi pemerintahan, ya kan? Nah, misalnya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pemerintah itu partisipasi, kan? Nah, termasuk ya tadi itu termasuk bagaimana kita misalnya ketika ada pemilihan partisipasi, tingkat partisipasi kita bagaimana, ya kan? Kalau pemerintahnya selama ini misalnya, kalau dikata pemerintahnya juga, kalau dikata telah melaksanakan mengarah kepada good, ya kan? Pasti tingkat partisipasinya tinggi, ya kan? Logika sederhana. Kalau saya selama saya memerintah menjabat, saya mensejahterakan masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada saya tinggi. Itu sering begitu. Nah, jadi intinya bagaimana kita ini semua aktor ini sama-sama tadi itu troika itu kalau masing-masing bersendiri pasti kurang bagus, kan? Nah, contoh sederhana saja begini. Kenapa dikatakan susah ini masih banyak pesimis terkait negara kita? Iya betul. Contoh sederhana, minyak goreng. Kasus ke minyak goreng. Di mana masalahnya sini? Ya kan? Banyak yang mengatakan bahwa ini ada peran pemerintah yang sangat lemah mengontrol dunia usaha. Ya kan? Sampai kita melihat di media bahwa Menteri Perdagangan mengatakan saya tidak mampu mengontrol. Loh, kamu punya power, punya kekuatan. Kalau perlu militer, polisi libatkan, apa? Ya kan? Anda punya aturan bisa mengikat dunia usaha, tapi kenapa bisa? Itu unsur politik banyak. Terlibatnya unsur politik. Kan? Dunia usaha seperti itu. Dunia usaha harusnya menyiapkan ini dalam arti partisipasi. Dunia usaha harus menyiapkan minyak goreng kepada masyarakat. Tapi ternyata apa? Menimbun. Bisa tidak kira-kira governance menjadi good kalau gitu? Ya kan? Itu prinsip pertama partisipasi. Terus prinsip kedua, ya uraian transparansi, terbuka. Pemerintah tidak terbuka kepada dunia usaha tidak terbuka kepada masyarakat. Akhirnya apa? Troika kuda berjalan tidak sama-sama, maka pincanglah kita, maka roda good governance itu akan goyang-goyang, dan kemudian kereta tidak bisa menuju visi negara kita, mensejahterakan kehidupan bangsa, ya kan? Dalam undang-undang itu, kan? Nah, susah. Jadi kereta bingung ya Pak, mau kemana ini? Mau kemana? Ke usaha, ke masyarakat, kanan kiri. Padahal kuda ini harus jalan bersama-sama, aktor ini sama-sama, kan? Sama aja kalau misalnya di sinetron, ya kan? Sudah ada lakonnya masing-masing. Kamu aktor ini, kamu di sini, aktor ini begini. Harus jalankan. Persoalan kamu di situ sebagai orang yang tidak disukai oleh masyarakat, penonton, ya kan? Apa istilah itu kalau apa? Yang peran yang tidak disukai, kan? Antagonis, ya kan? Protagonis. Persoalan kamu protagonis antagonis dari disukai, kamu harus perankan supaya apa? Supaya jalan. Bagaimana kalau semua antagonis semua, protagonis semua tidak bisa jalan? Jadi di mana dirimu aktor sebagai apa kamu laksanakan sesuai peranmu sebagai mahasiswa. Ketika anda lihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, anda punya data, suarakan, ya kan? Pemerintah harus mempertanggungjawabkan prinsip akuntabilitas. Ada prinsip akuntabilitas. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat? Bagaimana pertanggungjawaban dunia usaha kepada masyarakat? Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah kepada dunia usaha? Jadi semua prinsip seperti itu. Begitu juga prinsip kepastian hukum. Bagaimana saya mau berusaha kalau saya tidak ada kepastian hukum? Ya kan?
Bagaimana? Iya, Kan begitu. Jadi semua ada aturan-aturan mainnya. Kan Anda tidak bisa seenaknya membuka usaha di sini. Kamu melanggar perda. Betul. Ya kan? Ada. Jadi itu prinsip-prinsip itu kalau misalnya seenaknya masyarakat membangun dunia usaha, membangun usaha di pinggir jalan, ya kan? Yang mengganggu ketentraman jalan seenaknya. Bisa enggak pemerintah jalan? Ya kan? Seperti itu. Kemudian atau pemerintah agak susah berikan izin. Nah, jadi sekali lagi semua harus pada relnya masing-masing. Seperti itu. Jadi jawabannya sederhana itu. Kalau khusus kita di Sulawesi Tenggara Pak misalnya, pantauan Bapak selama ini permasalahan mengenai penerapan good governance itu apa saja? Jadi sebenarnya sama kita kembali. Kalau kita perhatikan itu permasalahan itu bukan cuma kita di Sulawesi Tenggara, bahkan hampir semua sama di Indonesia, ya kan? Hampir sama ya Pak? Hampir semua sama, ya kan? Karena apa? Di situ kita melihat seperti tadi pertanyaan tadi mengenai ketika ada pilkada misalnya, ya kan? Kembali. Dan hampir semua sama. Masyarakat dicintai oleh pemerintah pada saat pilkada. Kalau pilkada, jadi ada anekdot dari masyarakat kalau ketika ada pemilihan pilkada kita dekat pemerintah supaya apa? Cari uang. Kita dicintai oleh pemerintah ketika tanda kutip ini, ketika ada maunya. Ada maunya. Ketika sudah dilantik lupa. Ketika masih mencalonkan diri, kaca mobilnya dibuka. Iya betul. Dibuka, menyapa masyarakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ketika sudah dilantik, kaca mobilnya ditutup. Balap tampaknya. Nah, itu sangat sederhana. Jadi semuanya semua permasalahan tentang governance menjadi good itu hampir semua bukan cuma di kita Kendari. Contoh kemarin minyak goreng itu nasional. Permasalahan nasional. Karena apa? Di situ ada tidak berjalannya tiga aktor ini. Ya kan? Tidak berjalan tiga aktor ini. Ada daerah misalnya yang mengatakan bahwa kayak DKI Jakarta tentang bukan unsur politik, mengatakan saya nanti membangun pabrik saja. Tapi kan persoalan mikro dan makro ini ya lain-lain persoalannya. Kan? Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat pemerintah ketika kita sebagai menjawab pemerintah harus betul-betul melakukan pelayanan kepada masyarakat, ya kan, memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kalau tidak, ya tidak dipilih gitu. Nah, ini unsur politik yang bermain di sini. Begitu juga ada yang saling kontrol, pengawasan antara ketiga aktor tadi ini. Itu seperti itu. Nah, satu yang saya tarik pada dari yang Bapak sampaikan tadi tentang permasalahan, kaitan permasalahan besarnya itu ada di politik. Nah, kalau untuk selama kita pakai demokrasi berarti agak susah ya Pak? Atau ada tidak harapan lain misalnya atau pandangan lain mengenai permasalahan politik dengan penerapan good governance ini? Iya. Jadi begini, politik itu kadang tidak atas hukum, ya kan? Atas hukum. Politik kadang itu luar biasa itu politik itu. Kadang itu ketika politik itu hukum tidak bisa dipakai, Betul. ya kan? Jadi tapi sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi ketika aturan ditegakkan, ya kan, ada kepastian hukum, itu hukum harus nomor satu. Hukum tetap harus hukum nomor satu. Aturan ditegakkan, ya kan? Aturan ditegakkan. Bagaimana negara kita ini mau jadi good ketika aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contoh sederhana, kasus-kasus saya tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah tidak adil dalam hal kasus corona kemarin, ya kan? Di satu sisi kita dilarang, di satu sisi, ya kan sederhana kita lihat, ada ya kan? Banyak. Iya, kita ini bukan bodoh, kita bukan bodoh bahwa di sini tidak ada kepastian hukum. Jadi intinya begini, hukum itu nomor satu, harus diterapkan kepada semua, ya kan? Ketika kita menerapkan kepada si A, maka dia harus berlaku pada si B, ya kan? Walaupun nanti ada kebijakan tersendiri, tapi minimal terapkan hukum. Tapi sekarang tidak, politik atas hukum. Ya kan? Siapa berkuasa, dia bisa mengatur hukum. Ini sebenarnya bukan kesalahan pemerintah ya Pak, cuma oknum-oknum ya Pak. Oknum. Cuma selama ini selalu kita salahkan oknum juga. Iya, betul. Itu bukan pemerintah oknum, itu bukan si mahasiswa oknum.
Terus kapan ini kita mau oknum terus kita salahkan? Ya kan? Kapan kita mau belajar? Artinya apa? Kita sama-sama apapun profesi Anda, kita terapkan aturan dalam diri kita. Nah sekarang sebagai mahasiswa, sederhana. Ketika ada waktu-waktu kuliah kita kuliah disiplin, ya kan? Kita ada turun ke jalan kalau memang kita lihat ada sesuatu yang tidak diterapkan oleh pemerintah, ya kan? Ya kita apa kita, tapi ingat apa data. Anda memfitnah pemerintah. Pemerintah begini, ada datamu. Iya. Nah, semua harus berbagai data. Penelitian juga harus berbagai data. Jadi intinya itu deh. Nah kalau untuk partisipasi sendiri Pak dari masyarakat kira-kira yang umum gitu yang harus dilakukan masyarakat. Ini kan kita buat podcast ini biar masyarakat tahu apa-apa saja sebenarnya tugas-tugas sebagai media pembelajaran juga kepada masyarakat. Kayak misalnya dalam good governance, mereka harus lakukan apa saja begitu biar partisipasinya itu maksimal lah. Begini. Maksimal. Ya, betul sekali. Masyarakat negara ini tidak bisa jalan kalau tanpa masyarakat. Masyarakatlah di sini yang menentukan, ya kan? Salah satu ciri negara itu, ada masyarakatnya. Jadi kalau tidak masyarakatnya, bagaimana? Ya kan? Nah, masyarakatlah betul-betul harus proaktif, ya kan? Contoh sederhana, ya kan? Misalnya di Sleman, ya kan? Sleman, kamu salurkan pendapat di situ, ya kan? Apa keluhanmu sampaikan kan pada forum yang jelas, jangan di jalan tanpa langsung protes, ya kan, seperti itu. Nah, harus betul-betul partisipasinya kan, kita partisipasinya bisa kita di forum resmi kayak Muslimbang kita ikut, atau misalnya kita mengontrol masyarakat, mengontrol pemerintah dalam arti bukan maksudnya kita semua kita cari kesalahan pemerintah, tidak, ya kan. Mengontrol artinya apa? Bahwa semua apa yang dilakukan pemerintah, ketika dia bagus kita dukung, ketika kurang bagus kita kasih saran dan kritik, ya kan? Kritiknya membangun. Pak, kenapa minyak goreng tidak ada? Misalkan kan? Tidak ada, ya kan? Kasih dia saran pemerintah. Nah, tidak perlu sampai kita demo sampai merusak kan? Intinya kritik ada solusi gitu ya. Solusi begitu. Nah, pemerintah juga harus tahu diri. Iya. Tugas kamu pelayan, bukan dilayani. Ya kan selama ini kan terkesan pemerintah sebagai yang dilayani. Padahal itu paradigma itu sudah harus dibuang jauh-jauh. Ketika Anda diangkat menjabat maka Anda sudah pelayan. Ya kan? Jangan selama ini seakan-akan dia jadi raja-raja kecil. Tapi sekarang ada progres ya Pak, karena saya lihat perbedaan juga di kantor-kantor pemerintahan itu sudah mulai pelayanan sudah bagus begitu Pak. Alhamdulillah saya juga waktu tamat SMK saya tamat ke Capil, pelayanan itu luar biasa susahnya Pak, sampai saya urus KTP karena saya berbeda nama di Jana sama KTP. Berapa tahun nggak dikeluar kelatakan, enggak sekarang luar biasa ya Pak. Nah, salah satu cara pemerintah itu untuk berpelayanan masyarakat itu sekarang sudah dengan aplikasi sudah berbasis e-government, kan? Jadi semua sekarang tidak dengan cepat mudah. Kota Kendari kayak yang tidak bisa pungkiri, ya kan? Kota Kendari termasuk yang sudah menerapkan seperti itu. Kita mengurus KTP, mengurus apa saja misalnya sudah berbasis elektronik. Ya kan, 7 menit misalnya, ya kan, kalau salah apa itu Laika Pak, ya, Laika misalnya, ya kan. Nah itu kan ada redistribusi dari pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah. Ada laporan-laporan juga, ada jaring pada satu jaga Kendari misalnya kan, ada permasalahan. Jadi itu upaya pemerintah untuk maksimalkan pelayanan. Dan bisa kita pungkiri, kalau bagus kita jempol. Nah, begitu juga dengan usaha, ya kan. Sangat mudah untuk izin usaha dari pesulit, begitu. Nah, kalau semua itu pada jalurnya pemerintah sesuai dengan tupoksinya pemerintah, kemudian usaha juga seperti itu, masyarakat sebagai satu aktor situ bersama-sama bertiga jalan, insya Allah. Teori yang mengatakan bahwa negara Indonesia tidak bisa maju itu terbantahkan. Mau tidak? Pemerintah mau tidak? Mau tidak ya betul. Masyarakat mau tidak? Mau tidak. Dunia usaha mau tidak? Ya kalau
masing-masing kembali penting saya untung, persoalan minyak goreng tidak ada itu saya penting dapat untung. Kapan? Betul. Ya kan? Yang pastinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada dan wajib karena sudah diamanahkan. Iya. Ya kan? Ketika Anda diangkat jadi wali kota, ya kan? Sumpah jabatan Anda itu untuk apa? Untuk masyarakat, mengabdi pada masyarakat. Jadi sebenarnya sudah ada aturan, ya kan? Undang-undang juga kita sudah mengatur itu. Tinggal mau tidak. Jangan sampai ketika dia menjabat, yang pertama dilakukan adalah mengembalikan kos-kos politik kemarin. Bagaimana mengembalikan? Susah lagi kita maju. Betul Pak. Kembali lagi kita. Iya, kembali lagi. Jadi pertanyaannya kemarin itu kenapa negara kita susah maju? Seperti itu. Ya. Jadi interaksi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat harus berdasarkan prinsip-prinsip tadi itu. Adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, adanya kepastian hukum, ya kan, keseimbangan dan sebagainya. Nah, tadi yang saya ini Pak, Bapak tadi bilang kita sudah mulai beralih ke pelayanan secara daring, Ya. pakai e-government. Nah, perubahan zaman ini kan pasti ada tantangan-tantangannya sendiri. Nah, pandangan Bapak tentang tantangan-tantangan penerapan e-governance, terutama di pemerintahan lokal itu apa-apa saja kira-kira? Jadi sebelum sejak itu, mau tidak mau, sekarang kita sudah maju ke dunia aplikasi-aplikasi. Ya, mau tidak mau sekarang kita tinggalkan konvensional yang masih manual, ya kan? Tidak mau. Nah, mau tidak mau SDM juga harus ditingkatkan, ya kan? Nah, tantangan kita SDM kita masih sangat lemah, ya kan? Termasuk di kampus kita ini. Di kampus itu masih banyak yang masih gaptek. Betul. Ya kan? Terus saya masih belajar terus. Masih belajar terus. Artinya apa? Dengan kayak di kampus kita mulai Kendari ini menggunakan e-learning untuk semua Kendari, Enuma, itu salah satu niscaya harus dilakukan. Ya kan? Karena apa? Kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Ketika kita tidak bisa secara online offline, masih bisa mahasiswa secara online, ya kan? Jadi ini tantangan ini yang harus dijawab oleh semua. Karena apa? Kapan kita tidak terlibat dalamnya, kita tertinggal. Tertinggal, ya kan? Di negara-negara maju itu sudah e-learning sudah jauh. Sudah jauh. Kita sudah baru mulai. Tapi tidak terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk maju. Yang pastinya kita tetap optimis. Ya, optimis. Jadi tadi itu optimis. Jangan sampai kita terpaku dengan penelitian kita tidak bisa maju. Iya. Wah, sebagai mahasiswa tidak boleh itu. Saya hanya sebagai dosen. Ketika ada kasus corona yang merubah dari perkuliahan offline menjadi online, saya langsung kaget. Ya kan, wah, bagaimana ini online? Maka mau tidak mau saya harus belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka. Suka tidak suka. Dan salah satu tempat saya belajar adalah Anda. Belajar sebagai mahasiswa. Karena apa? Ilmu itu didapatkan itu kepada siapa saja. Bahkan kepada anak kecil, kalau dia tahu kita tanya. Dan bahkan di sekarang ini, mahasiswa jauh lebih pintar dibandingkan dosen dalam hal teknologi. Ketika saya terapkan teknologi di kampus, mahasiswa lebih menguasai. Jadi semua ini ada hikmah semua. Di balik musibah ada hikmah. Corona itu ada hikmahnya luar biasa. Seperti itu. Mau tidak kita berubah? Seperti itu.